Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kami mau merenungkan Kejadian 32:26b. Sebelum kita merenungkan, mari kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Bapa yang di surga yang kami kasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada mula kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang tak terhingga ini. Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan kepada kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah pelindung kami. Terpujilah Engkau yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Maha Agung, Maha Pengasih, dan Maha Berfirman semuanya jadi. Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kudus, Kudus, Kudus. Pada mula jiwa kami berseru dan berdoa, minta perlindungan dan tangan Tuhan dan memberkati kami sepanjang hari ini. Berkatilah kesehatan kami, pekerjaan kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang Kudus senantiasa memimpin kehidupan kami, mengubah sifat keras kami menjadi lemah lembut, dan senantiasa berbuat baik untuk memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami menyembah dengan hati yang benar dan perbuatan benar dan pikiran benar. Bapa yang di surga, lindungi kami, pimpin kami, tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus sepanjang hari ini. Biarlah kami menghidupkan firman-Mu yang hidup ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada mula ya Tuhan kami berlindung. Jangan sekali-kali kami dipermalukan. Lepaskanlah kami dan luputkan kami. Oleh karena keadilan-Mu, arahkan telinga-Mu kepada kami dan selamatkan. Jadilah bagiku gunung batu pelindungan, tempat kami boleh datang setiap waktu. Engkau memang telah memutus untuk menyelamatkan kami, sebab Engkau bukit batu kami dan pertahanan kami. Ya Allah kami, luputkanlah kami dari tangan orang fasik dan cengkraman orang-orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah harapan kami ya Tuhan kami yang kami percayai. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, berikanlah hukum-Mu kepada pemerintah-pemerintah dan keadilan-Mu kepada pemerintah yang melindungi setiap umat-Mu. Biarlah ada keadilan dan takut akan Tuhan pemerintah-pemerintah di dalam dunia ini. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas sesuai dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas di antara rakyat, menolong anak-anak orang miskin, tetapi remukkanlah pemeras-pemeras, orang-orang yang serakah di dalam dunia ini Tuhan. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan mekar dalam zamannya. Berkatilah bangsa kami Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang memberkatinya, dan Tuhanlah yang menolong kami dalam kesusahan. Berkatilah, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kejadian 32 ayat 26b ya. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub merupakan bapa leluhur yang penting. Dialah bapa bangsa terpilih yang kelak dikenal sebagai anak-anak Yakub atau anak-anak Israel. Namun dalam PL, dia diperkenalkan sebagai orang yang tahu janji Allah, tapi tidak percaya Allah akan memenuhinya, sehingga Yakub merasa perlu mengatur sendiri agar janjinya terpenuhi. Mula-mula dia menipu Esau di Kanaan, kemudian di padang Aram. Dia dan Laban saling menipu. Yakub memiliki lebih banyak akal ketimbang mempercayai Allah. Sekembalinya dari padang
padang Aram, kita membaca tinggallah Yakub seorang diri. Namun Allah tidak membiarkannya seorang diri. Malam itu Yakub bertemu Allah. Pertemuan yang mengubah diri itu terjadi dalam dua tahap. Pertama, Allah bergulat dengan Yakub. Kita tahu bahwa itu Allah karena kelak Yakub menamakan tempat itu Pinil, yang berarti wajah Allah. Dalam kasih, Allah bergulat dengan Yakub hingga fajar, namun tidak berhasil menaklukkannya. Ketika tidak dapat mengalahkannya, Kejadian 32 ayat 5, Allah memukul sendi pangkal paha Yakub hingga terpelencok. Satu sentuhan jari ilahi sudah cukup. Yakub menyerah. Dengan kita juga Allah mulai dengan lembut dan terus bertahan dalam kasih. Jika kita tetap melawan, Dia akan bertindak lebih drastis hingga Dia mematahkan kita. Kedua, para penggulat bertukar tempat. Yakub yang bergulat dengan Allah, "Biarkanlah aku pergi." Allah berkata, tapi Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Seolah Yakub berkata, "Engkau berjanji memberkati Abraham, bapakku, Ishak, dan aku. Sekarang penuhilah janjimu dan berkati aku." Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Allah bergulat dengan kita untuk mematahkan kekerasan hati kita. Kita bergulat dengan Allah agar kita bisa mewarisi janjinya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita orang-orang beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran kita. Dia menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga. Dan Dia berkata, kalau Dia tidak pergi, maka penolong itu tidak akan datang. Penolong itu sudah datang, yaitu Roh Kudus, memimpin kehidupan kita. Muliakanlah nama Tuhan, berbuat baik untuk kemuliaan nama Tuhan, mengucap syukur setiap hari dan berdoa setiap hari. Nah, marilah kita percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin.